dipublikasikan. Bab 5 Novel Majapahit Gajah Mada. Pemberontakan Rakuti. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman tatak rambat Balai Manguntur Istana Majapahit. Dengan cermat Gajah Mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi, sejauh itu bekel Gajah Mada belum menugasi seseorang untuk membangunkan Prabu Jayanegara sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Temenggung Pujut Luntar itu. Gajah Mada yang tidak ingin kehilangan lacak atas gerakan apapun yang terjadi di bangsal kesatrian pasukan Jalarananggana, menempatkan 3 orang telik sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jalarananggana berada setelah jelas-jelas tidak berada di bangsal kesatriannya. Sejenak kemudian berderap 2 ekor kuda membelah malam. Bekel Gajah Mada ditemani Gagak Bongol menuju bangsal pasukan Jalapati. Kedatangan bekel Gajah Mada mengagetkan 4 prajurit yang berjaga-jaga di regol utama kesatrian Jalapati. Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tombak. "Siapa?" bertanya seorang prajurit. "Bekel Gajah Mada dari Bayangkara." Gajah Mada menjawab pertanyaan itu tegas. Bekel Gajah Mada segera menghitung keadaan. Ternyata memang benar, sesuai laporan telik sandi, pasukan Jalapati tetap berada di bangsal kesatriannya. Namun, bekel Gajah Mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja. Tanpa banyak bicara Gagak Bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan bersiap siaga jika sampai terjadi sesuatu. "Aku akan menghadap Rakrian Temenggung Banyak Sora," berkata bekel Gajah Mada dengan tegas. Para prajurit penjaga regol kesatrian Jalapati saling pandang. "Tengah malam seperti ini?" bertanya seorang di antara mereka. "Ya, apa yang akan kubicarakan hal yang sangat penting dan tak bisa ditunda." Waktu memang baru berada di pertengahan malam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul dengan nada doromuluk sebagai pertanda keadaan aman sekaligus malam berada di puncaknya. Gajah Mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak. Sebenarnya lah waktu yang dimilikinya amat sempit dan terbatas. Salah seorang dari pengawal regol bangsal kesatrian yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan. Orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya. "Ini waktu tengah malam. Kau mestinya tahu bahwa di saat seperti ini, pimpinan kami Rakrian Temenggung Banyak Sora tidak bisa diganggu." "Rakrian Temenggung sedang beristirahat," ucap prajurit itu dengan lantang. Bekel Gajah Mada menjadi jengkel. Dalam tatanan keprajuritan antara lain disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun, apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya. Bekel Gajah Mada yang merasa kecewa itu tidak mau bertele-tele. Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan dengan membicarakan segala macam omong kosong. Bekel Gajah Mada segera mengangkat lencana Mahapatih, diacungkan kepada segenap prajurit itu. "Aku tidak punya waktu banyak. Aku harus berbicara dengan Rakrian Banyak Sora sekarang juga," ucap bekel Gajah Mada dengan tegas. Rontok nyali prajurit bertubuh tinggi besar itu setelah melihat lencana yang diacungkan bekel Gajah Mada. Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang lencana itu tak ubahnya Mahapatih sendiri. Akhirnya, dengan bergegas mereka mempersilakan bekel Gajah Mada menunggu. Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar yang terletak di bagian paling depan dari bangsal kesatrian itu. Tidak berapa lama kemudian prajurit itu telah kembali mengiringkan Temenggung Banyak Sora. Temenggung Banyak Sora menguap membuang rasa kantuk. Banyak Sora memandang bekel Gajah Mada dengan perasaan tidak begitu senang. Banyak Sora merasa mimpinya yang indah terganggu. "Benarkah kau membawa pertanda lencana dari Mapati?" bertanya Banyak Sora. Bekel Gajah Mada mengangguk sambil menunjukkan lencana yang ada di tangannya. "Dengan cara bagaimana kau dapatkan lencana itu?" kembali Banyak Sora bertanya. Bekel Gajah Mada kurang senang pada pertanyaan itu. Sebaliknya, Gagak Bongol yang berada tidak jauh darinya berada dalam kesiagaan tertinggi. Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang. Gagak Bongol telah sampai pada sebuah simpulan jika ternyata Banyak Sora terlibat dalam rencana makar dan kemudian menjebak bekel Gajah Mada, ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Serangan dadakan yang dilakukannya diharapkan mampu membenamkan Temenggung Banyak Sora ke pintu gerbang kematian. "Mohon maaf Rakrian Temenggung, apakah aku diizinkan menyambungkan pertanyaan itu kepada Mahapatih Tadah bila nanti aku telah kembali menghadap kepadanya?" balas Gajah Mada. Merah padam wajah Banyak Sora yang hanya bisa mengumpat dalam hati.
Meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berpangkat bekel, ia memiliki otak dan tidak mau diremehkan. Gajah Mada segera mencairkan keadaan. Meski aku memegang lencana ini, aku perlu minta maaf karena telah mengganggu istirahat Rakrian Temenggung. Ucap bekel Gajah Mada. Rakrian Temenggung banyak sora termangu. Persoalan penting macam apa yang kau bawa hingga kau harus memamerkan lencana Mahapatih kepadaku? Bertanya banyak sora. Gajah Mada menoleh ke kiri dan kanan terarah kepada segenap prajurit yang mengelilinginya. Persoalan yang aku bawa hanya layak kubicarakan tanpa didengar oleh orang lain. Jawab bekel Gajah Mada. Rakrian banyak sora memerhatikan wajah bekel Gajah Mada lebih cermat. Rakrian banyak sora melirik Gagak Bongol yang tangannya melekat erat pada gagang senjatanya. Ikut aku, berkata banyak sora. Rakrian banyak sora membawa bekel Gajah Mada ke dalam bangunan induk dari bangsal kesatrian Jalapati. Di bangunan itulah biasanya Rakrian Temenggung banyak sora menggembleng segenap prajuritnya agar makin terengginas, yang pada akhirnya selalu siap untuk dihadapkan pada keadaan macam apapun. Gagak Bongol tetap mengawal bekel Gajah Mada. Tak ada siapapun yang akan mendengar pembicaraan kita. Bicaralah, ucap banyak sora tegas. Bekel Gajah Mada tidak mau membuang waktu. Berdasarkan laporan Telik Sandi, besok pagi akan ada kraman. Rakrian banyak sora terlonjak, mendadak kakinya terasa seperti kesemutan atau kaku karena dibelit ular bandotan. Kata-kata bekel Gajah Mada yang disampaikan tanpa basa-basi, apalagi rasa sungkan itu menyebabkan matanya terbelalak. Kali ini Rakrian banyak sora tidak berani menganggap remeh lagi. Apa kau bilang, akan terjadi kraman, tegasnya. Bekel Gajah Mada mencoba membaca perubahan wajah Rakrian banyak sora dengan cermat, menerjemahkan apakah raut wajah yang kaget itu gambaran dari kaget sesungguhnya, atau hanya berpura-pura kaget. Bekel Gajah Mada merasa sedikit lega saat merasa kekagetan yang ditunjukkan Rakrian banyak sora itu mewakili perasaannya yang sebenarnya. Siapa yang akan melakukan kraman? Tanya banyak sora. Suaranya terdengar agak bergetar. Rakrian Temenggung benar-benar tidak tahu. Atau, sekadar berpura-pura tidak tahu. Pancing bekel Gajah Mada. Wajah Rakrian banyak sora memerah. Pertanyaan itu membuatnya tidak senang. Dipandanginya bekel Gajah Mada itu seperti akan mengorek isi benaknya. Apakah Mahapatih menuduhku akan melakukan kraman? Bertanya Rakrian banyak sora dengan suara kasar dan nada kurang senang. Justru karena itu bekel Gajah Mada menjadi agak lega. Dengan demikian, masih bisa diharapkan ada pasukan yang bisa digunakan menghadapi pasukan yang memberontak. Cepat katakan kepadaku, siapa yang akan balela atas kuasa Tuanku Jaya Negara? Biarlah aku nanti yang akan menghadapinya. Ucap Rakrian Temenggung banyak sora, suaranya tertahan. Menurut laporan Telik Sandi, bekel Gajah Mada mulai bertutur, pada saat ini bangsal kesatrian Jalarananggana kosong, tidak seorang pun ada di bangsal itu. Pasukan Jalapati dan Jalayuda yang masih ada di tempat. Keadaan yang kusampaikan ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada Rakrian Temenggung ada apa kira-kira. Rakrian Temenggung banyak sora termangu. Yang kemudian muncul di kelopak matanya adalah wujud sosok seorang Temenggung yang pilih tanding dan memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Orang itu adalah Pujut Luntar. Secara pribadi Rakrian Temenggung banyak sora menyimpan perasaan tidak begitu suka kepada Temenggung Pujut Luntar karena perilakunya yang suka menjilat dan memutar balik keadaan untuk mencari muka. Kini terbukti, orang itu malah merencanakan makar. Rakrian Temenggung banyak sora mondar-mandir sambil mengelus-elus janggutnya. Aku kaget mendengar Pujut Luntar menjadi gila. Selama ini aku melihat Pujut Luntar memang seorang penjilat dan suka mencari muka. Namun, tak kuduga kegilaannya ternyata lebih dari itu. Namun demikian, aku tidak yakin Pujut Luntar akan bertindak sendiri. Tentu ada pihak lain yang bekerja sama dengannya. Apakah sudah kau peroleh keterangan siapa orang yang berada di belakangnya? Tanya banyak sora. Pertanyaan itu justru membuat bekel Gajah Mada terdiam. Benarkah Pujut Luntar bergerak sendiri? Gajah Mada merasa memang tidak mungkin Temenggung Pujut Luntar bekerja sendiri. Tentu ada pihak lain yang mengipasinya. Tetapi siapa? Telik Sandi akan segera mendapatkan jawabnya, jawab bekel Gajah Mada dengan tegas. Mewakili Mahapati Aryatadah, aku ingin mendapat kepastian jawaban, bagaimana sikap pasukan Jalapati setelah mengetahui keadaan seperti ini. Pandangan Rakrian Temenggung banyak sora lurus tertuju pada manik mata bekel Gajah Mada.
Akan aku siapkan pasukanku untuk membentengi istana, jawab Rakrian banyak suara tegas. Tidak sampai mendekati datangnya pagi, pasukanku telah pasang gelar. Bekel Gajah Mada lega. Setidak-tidaknya bisa diharapkan banjir bandang yang akan terjadi itu bisa diredam. Bekel Gajah Mada segera minta diri. Sejenak kemudian 2 ekor kuda yang ditunggangi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol kembali berderap meninggalkan bangsal kesatrian Jalapati. Gajah Mada merasa harus berburu waktu supaya segera sampai di bangsal Jalayuda untuk menemui pimpinan pasukan itu dan mempertegas sikapnya. Sepeninggal Bekel Gajah Mada, Rakrian Temenggung Banyak Sora segera mengumpulkan segenap pasukannya. Banyak Sora tidak menggunakan isyarat kentongan untuk memanggil para senopati bawahannya, tetapi melalui utusan yang menghubungi mereka satu persatu. Para senopati baru merasa jelas duduk persoalannya setelah Temenggung Banyak Sora menyampaikan apa yang terjadi. Sejenak kemudian terjadilah kesibukan yang luar biasa di bangsal kesatrian Jalapati. Dalam perjalanan, Gagak Bongol tidak bisa menyimpan kecemasannya. Apakah kau mempercayai Rakrian Temenggung Banyak Sora? Bekel Gajah Mada memperlambat laju kudanya. Kabut tebal menjadi masalah bagi pandangan matanya, tetapi tidak bagi kuda-kuda yang sudah amat terlatih itu. Kau menduga Rakrian Temenggung Banyak Sora hanya berpura-pura kaget? Bertanya Bekel Gajah Mada. Kalau ternyata pasukan Jalapati justru bersekongkol dengan pasukan Jalarananggana, yang terjadi kau justru telah mengundang bahaya ke halaman istana Majapahit. Lanjut Gagak Bongol. Kemungkinan itu kecil. Jika Rakrian Temenggung Banyak Sora terlibat dalam rencana pemberontakan ini, kita berdua tidak akan keluar dengan selamat dari bangsalnya, jawab Gajah Mada. Dalam hati Gagak Bongol membenarkan jawaban itu. Sejenak kemudian Bekel Gajah Mada dan Lurah Gagak Bongol telah sampai di gerbang kesatrian pasukan Jalayuda. Prajurit penjaga regol kesatrian mengantarkannya menemui Temenggung Panjiwatang. Rupanya Temenggung Panjiwatang belum tidur dan baru selesai mengadakan pertemuan dengan beberapa senopati bawahannya. Justru karena itu Gajah Mada tidak bisa mencegah degup jantungnya melaju lebih kencang. Panjiwatang baru saja mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Berhati-hatilah, bisik Bekel Gajah Mada kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol mengangguk. Dengan ramah Rakrian Temenggung Panjiwatang menerima kehadiran Bekel Gajah Mada. Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya, Panjiwatang telah memerintahkan kepada seorang perempuan untuk mengeluarkan hidangan. Bekel Gajah Mada merasa agak heran karena ada seorang wanita di bangsal kesatrian Jalayuda itu. Bekel Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman yang disuguhkan adalah minuman yang memabukkan. Bekel Gajah Mada menyapukan pandangan mencoba mencermati keadaan. Diperhatikannya segenap sudut bangsal utama yang sekaligus menjadi kediaman Temenggung Panjiwatang itu. Di halaman beberapa prajurit tengah membuat perapian, dari sana asal bau daging yang dibakar. Kabut tebal melayang-layang. Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memerhatikan jarak yang lebih jauh lagi. Di sebelah Panjiwatang, Senopati Ranggayuda membeku dengan tangan mengelus-elus gagang senjatanya. Ada apa malam-malam seperti ini kau berkunjung ke sini? Tanya Panjiwatang. Sekuat tenaga Bekel Gajah Mada menghapus kesan di wajahnya agar tak terbaca oleh Temenggung Panjiwatang. Agaknya, ucap Bekel Gajah Mada di dalam hati, ada hubungan antara Jalayuda dan Jalarananggana. Aku curiga pasukan Jalayuda termasuk di antara mereka yang akan melakukan tindakan makar. Para prajurit Jalayuda tentu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuka gelar perang dan kemudian menyerbu istana. Jarak antara bangsal ini dengan istana tidak terlampau jauh. Rupanya Temenggung Panjiwatang tahu tamunya sedang merenung memikirkan sesuatu. Kenapa tertegun? Apa yang sedang kau pikirkan? Bertanya Temenggung Panjiwatang. Bekel Gajah Mada menggeretakkan gigi. Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar. Waktu yang ada sangat mepet dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti, apakah pasukan Jalayuda terlibat dalam rencana makar itu. Rakrian Temenggung, berkata Bekel Gajah Mada, kedatanganku di tengah malam ini mewakili Mahapatih Tadah. Gusti Mahapatih Tadah membutuhkan jawaban, pasukan Jalayuda terlibat atau tidak dalam rencana makar besok pagi itu. Ucapan Bekel Gajah Mada yang terlampau terus terang itu memaksa raut wajah Rakrian Temenggung Panjiwatang untuk berubah. Panjiwatang tidak menduga tamunya akan berbicara langsung ke persoalan itu tanpa tedeng aling-aling. Rakrian Temenggung Panjiwatang menghela napas. Bekel Gajah Mada menunggu jawabnya dengan tidak sabar. Bagaimana Rakrian? Bekel Gajah Mada menegaskan.
Jadi Gusti Mapatih Tadah sudah tahu. Sudah, jawab Gajah Mada tegas. Aku tidak terlibat dalam persoalan ini. Dan, aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan Rakrian Kuti, berkata Panji Watang. Nama Rakuti disebut, menyebabkan rona wajah bekel Gajah Mada berubah. Demikian juga Gagak Bongol tidak bisa menyembunyikan kaget yang menyentak dadanya. Rakuti benar-benar sebuah nama yang tidak dihitung sebelumnya. Belum lama Rakrian Kuti dan beberapa orang kawannya telah mendapat anugerah dari Baginda Jayanegara sebagai Dharmaputra Winesuka, diberi anugerah kebahagiaan. Siapa mengira Rakrian Kuti justru terlibat dalam rencana makar itu? Apakah masih ada pihak lain lagi yang terlibat? Bekel Gajah Mada menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Bekel Gajah Mada menunggu sejenak. Rakuti dan segenap Dharmaputra Winesuka yang merencanakan tindakan makar itu. Terus terang aku mengatakan, Rakuti telah menghubungiku, merayuku untuk ikut terlibat dalam pemberontakan itu, tetapi aku menolak, lanjut Panji Watang. Betapa tajam Gajah Mada memandang wajah Rakrian Panji Watang. Bekel Gajah Mada merasa ada sikap yang tidak seharusnya, tetapi yang telah dilakukan oleh Rakrian Temenggung Panji Watang itu sikap yang dinilainya keliru. Jika Rakrian Temenggung mengetahui rencana makar itu, mengapa Rakrian tidak melaporkan hal itu ke istana? Bertanya Gajah Mada. Mulut Panji Watang terbungkam. Ada sesuatu yang dipikirnya. Barang siapa mengetahui tindakan kejahatan, tetapi hanya diam tidak melakukan apapun maka yang bersangkutan bisa dianggap melakukan kesalahan. Apalagi, Temenggung Panji Watang seorang prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenteraman negara ternyata tak melakukan apa-apa maka sikap Rakrian Panji Watang yang seperti itu sungguh sulit diterima. Bahkan, bisa dikatakan Panji Watang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan makar itu. Panji Watang bukannya tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, rupanya Panji Watang memiliki pertimbangan dan maksud-maksud tertentu. Mendapat pertanyaan itu, Panji Watang hanya tersenyum. Aku menganggap apa yang terjadi besok bukanlah urusanku. Tugasku adalah menjaga ketenteraman negara. Jika ada negara lain mencoba mengganggu ketenteraman Majapahit maka aku akan maju di barisan paling depan untuk menghadapinya. Namun, jika yang bertikai adalah keluarga sendiri lebih baik aku menempatkan diri di luar arena. Jawaban itu tentu saja makin membuat Bekel Gajah Mada kaget dan tertegun. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada memperoleh gambaran apa yang terjadi. Yang sulit dipahami Gajah Mada adalah alasan Rakrian Temenggung Panji Watang menganggap pemberontakan itu sebagai pertikaian antara keluarga. Itu jelas alasan yang dianggapnya mengada-ada. Jayanegara diangkat menjadi raja atas keputusan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Dengan demikian, kedudukannya sebagai raja tidak bisa diganggu-gugat. Bekel Gajah Mada juga tidak melihat pertikaian yang dijadikan alasan itu. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa, anak Raden Wijaya yang lain tidak mempersoalkan dan sangat mendukung pengangkatan Kalagemet menjadi raja dengan gelar Sri Jayanegara. Bahkan, biwara yang disampaikan mendiang ayahnya yang menaikkan derajat Darapetak yang sakit-sakitan menjadi Sri Tunuhwengpura sama sekali tidak ada yang mempersoalkan. Tidak masuk akal jika Panji Watang menganggap rencana makar itu sebagai persoalan keluarga, apalagi Rakuti bukanlah anggota keluarga garis keturunan Raden Wijaya. Baunya sangat menyengat, Panji Watang tentu bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri. Gajah Mada memeras otak, kini aku mendapatkan gambaran. Para Rakrian Dharmaputra Winesuka yang mendalangi rencana pemberontakan itu. Para Rakrian Winesuka mengajak Temenggung Pujut Luntar. Dengan janji-janji tertentu, mungkin jabatan yang tinggi, Rakrian Temenggung Pujut Luntar bersedia bergabung. Rakuti tidak berani mengajak Rakrian Temenggung Banyak Sora karena Rakrian Banyak Sora mempunyai sikap yang tegas. Selanjutnya, Rakuti tentu juga merayu Rakrian Temenggung Panji Watang. Namun, Panji Watang mempunyai sikap lain. Jelas Rakrian Panji Watang menyimpan tujuan tersendiri. Manakala pasukan yang bertempur besok sudah sama-sama remuk, Panji Watang tampil menggilas semuanya. Jika perhitunganku ini tidak salah, yang aku hadapi ini benar-benar orang yang cerdik sekaligus culas, ucap Gajah Mada untuk diri sendiri. Merasa telah menemukan jawaban, Bekel Gajah Mada tersenyum. Diliriknya Gagak Bongol yang telah bersiaga dengan tangan kanannya yang melekat di gagang senjata. Jadi, Rakrian tidak akan ikut campur terhadap pertikaian yang besok akan terjadi. Desak Gajah Mada. Ya, jawab Panji Watang dengan tegas. Sebenarnya siapa menurut Rakrian Panji, mereka yang bertikai itu?
Bertanya Bekel Gajah Mada. Aku bukan anak kecil yang layak diberi pertanyaan seperti itu. Semua orang tahu apa jawabnya. Bekel Gajah Mada makin jengkel. Persoalannya bukan siapa yang tengah bertikai, kalaupun dianggap orang yang bertikai itu ada. Tuanku Srijaya Negara adalah raja yang sah, yang pengangkatannya sebagai Pangeran Pati dilakukan sendiri oleh Tuanku Prabu Rajasa. Mengapa Rakrian tidak mengambil sikap membela Tuanku Jaya Negara? Rakuti itu siapa? Desak Bekel Gajah Mada. Kau menganggap tidak ada yang bertikai? Bertanya Panji Watang. Nada suaranya terdengar ketus. Para istri Tuanku Rajasa tak ada yang keberatan terhadap pengangkatan Tuanku Jaya Negara. Lebih dari itu, Tuan Putri Brehdaha dan Tuan Putri Breh Kahuripan telah menerima pengangkatan itu dengan ikhlas. Ada senyum sinis yang menyungging di sudut mulut Panji Watang. Meskipun Panji Watang dengan segera menghapus kesan itu, Bekel Gajah Mada telanjur melihatnya. Rupanya secara pribadi Rakrian Panji Watang tidak suka kepada Tuanku Jaya Negara, kata Bekel Gajah Mada dalam hati. Rakrian Temenggung Panji Watang mulai tak suka dengan sikap dan kehadiran Bekel Gajah Mada. Akan tetapi, Panji Watang harus menahan diri karena Bekel Gajah Mada membawa lencana Mahapati. Bila Gajah Mada tidak memegang benda itu, dengan senang hati ia akan mengayunkan tangannya menggampar wajahnya. Suasana kemudian berubah menjadi hening karena Temenggung Panji Watang menjadi tak suka kepada Gajah Mada yang pangkatnya hanya Bekel, tetapi dirasa tidak menghormatinya yang berpangkat jauh lebih tinggi. Untuk mencapai pangkat Temenggung seorang Bekel masih harus melompati pangkat Senopati. Lebih dari itu, belum tentu seorang Temenggung memegang pasukan. Sebaliknya, Bekel Gajah Mada tidak kalah jengkelnya. Sebelum saya kembali, Rakrian Temenggung, berkata Bekel Gajah Mada datar, saya ingin mendapatkan jawaban yang tegas. Besok pagi akan ada kraman, Rakrian Temenggung tak akan menggerakkan pasukan melindungi istana. Sudah aku bilang, bentak Panji Watang, aku tidak akan ikut campur dalam pertikaian itu. Aku menganggapnya sebagai persoalan yang tidak perlu melibatkanku, melibatkan pasukan Jalayuda. Simpulan yang jelas dan tegas telah diperolehnya. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada telah mendapatkan kepastian bahwa pasukan Jalayuda tidak bisa diharapkan. Bahkan, sikap pasukan Jalayuda itu bisa dikatakan makar. Raja dalam bahaya, tetapi pasukan Jalayuda hanya diam, tindakan itu sangat tak bisa dibenarkan. Gagak Bongol yang menyimak pembicaraan itu nyaris saja isi dadanya meledak. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga Gagak Bongol berusaha menahan diri. Semula Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol menduga mereka tak akan bisa keluar dari bangsal Jalayuda. Namun, ternyata Rakrian Panji Watang membiarkan mereka pergi. Sikap itu pun dirasa aneh. Akan tetapi, Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak kesulitan untuk menemukan jawabnya. Bila Gajah Mada dan Gagak Bongol ditahan maka tidak akan ada perlawanan dari istana dalam menghadapi serbuan pasukan Jala Rananggana. Itu berarti kesegaran pasukan itu akan tetap utuh, berbeda jika perlawanan yang diberikan menyebabkan kelelahan luar biasa maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Panji Watang yang muncul belakangan dalam menggilas mereka. Tanpa banyak bicara Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol membedal kudanya, kembali berderap ke istana. Kabut yang turun tidak mereda, bahkan terasa makin kental. Namun, untunglah kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak direpotkan oleh keadaan itu. Seolah bagi kuda-kuda itu, tebalnya kabut bukan masalah. Binatang pemakan rumput itu terus berderap. Semula Gagak Bongol bermaksud diam. Akan tetapi, akhirnya Gagak Bongol tidak bisa menahan lagi. Isi dadanya bergolak. Apa artinya Kakang Bekel? Teriak Gagak Bongol. Sikap Panji Watang yang seperti itu apa bukan pemberontakan? Sebagai seorang Temenggung, Rakrian Panji Watang berkewajiban untuk melindungi negara, melindungi raja dan segenap keluarganya. Apa yang diucapkannya tadi hanya omong kosong. Kedengarannya bijak sekali, Temenggung Panji Watang menganggap apa yang akan terjadi nanti sebagai pertikaian antara keluarga yang tidak perlu dicampuri. Pertikaian apa? Tidak ada pertikaian itu. Alasan itu hanya mengada-ada, Kakang Bekel. Bekel Gajah Mada tidak menjawab. Kudanya terus berderap. Hei, Kakang Bekel, kau tidak mendengar kata-kataku. Teriak Gagak Bongol sekali lagi. Jangan memboroskan waktu. Apa yang kau tahu, aku tahu pula, kita harus cepat kembali ke istana. Istana benar-benar senyap. Gajah Mada tahu kalau segenap prajurit melakukan baris pendem di balik dinding dan parit memanjang, di belakang gerumbul semak dan perdu.
Namun, bekel Gajah Mada sekaligus merasakan betapa getir, jumlah prajurit yang ada itu tidak ada artinya jika dihadapkan pasukan segelar sepapan yang akan menggilas istana bagai banjir bandang. Menjelang gerbang Purawaktra, Gajah Mada segera meneriakkan kata-kata sandi. Sejenak kemudian pintu regol Purawaktra yang ditutup rapat itu terbuka. Para prajurit Bayangkara segera mengelilinginya. Tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan, tanya bekel Gajah Mada. Tidak terjadi sesuatu kakang, atau, jawaban yang lebih tepat adalah sampai saat ini belum, Gajah Pradamba yang juga disebut Gajah Enggon menjawab. Bekel Gajah Mada menengadah, maksudnya ingin melihat gemerlapnya bintang-bintang di langit untuk mengukur waktu. Namun, kabut tebal yang melayang-layang amat mengganggunya. Lamat-lamat, dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat. Gajah Mada berdesir saat sejenak kemudian terdengar burung gagak berteriak seperti memberikan jawaban. Suara burung gagak itu berasal dari arah wuwungan istana. Burung gagak sialan, ucap bekel Gajah Mada dalam hati. Segenap anak buahnya merasa tidak sabar lagi untuk segera mengetahui apa yang diperoleh bekel Gajah Mada dari pasukan Jalayuda atau Jalapati. Bagaimana hasilnya Kakang Bekel? Lembu Pulung bertanya. Bekel Gajah Mada menebar pandang menyentuh semua wajah anak buahnya. Rakrian Dharmaputra Winesuka berada di belakang semuanya ini. Bekel Gajah Mada mengawali. Para prajurit Bayangkara kaget. Winesuka, desis Panji Saprang Tandi. Bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti penggeraknya, tekan Saprang Tandi. Sekali lagi bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, Rayuyu, dan Ratanca. Mereka mengobarkan keraman menggunakan alasan basi, seolah ada pertikaian di dalam keluarga istana. Padahal, pertikaian itu sama sekali tidak ada. Para Bayangkara saling pandang. Pasukan mana yang terlibat? Giliran Malan Liwung bertanya. Pasukan Jalarananggana terlibat, mereka tak ada di bangsal kesatrian. Rakrian Pujut Luntar terbujuk oleh rayuan Rakuti hingga mau bergabung. Pasti Rakrian Kuti memberikan iming-iming janji kepadanya, mungkin jabatan patih atau bahkan raja hingga Pujut Luntar minger kiblatnya. Bekel Gajah Mada menghirup udara mengisi paru-parunya. Segenap Bayangkara sangat jengkel. Aku telah menemui Rakrian Temenggung Banyak Sora. Kita boleh berharap, Rakrian Banyak Sora masih memiliki jiwa prajurit sejati. Temenggung Banyak Sora kaget ketika aku sampaikan kemungkinan adanya makar itu. Banyak Sora berjanji akan segera mengirim pasukannya. Sebelum matahari terbit diharapkan mereka telah pasang gelar. Para Bayangkara merasa agak lega. Dengan demikian, masih ada kemungkinan menyelamatkan istana dari kehancuran. Bagaimana dengan Jalayuda? Risang Panjer Lawang bertanya sambil mengelus-elus jenggot. Mengenai Panjiwatang, aku ingin sekali mendapat kesempatan untuk menyobek mulutnya dengan pedangku ini, ucap Gagak Bongol. Para Bayangkara kaget. Panjiwatang memihak mereka yang akan melakukan pemberontakan. Risang Panjer Lawang bertanya. Panjiwatang mencoba memainkan perannya sendiri. Gajah Mada menjawab, Panjiwatang tahu para Rakrian Winesuka akan melakukan makar. Bahkan, sangat mungkin para Rakrian Winesuka mengajak Panjiwatang untuk bergabung. Namun, Panjiwatang tidak bersedia. Panjiwatang memutuskan pasukan Jalayuda akan menempatkan diri di luar dan hanya menjadi penonton. Para Bayangkara tambah bingung. Mereka sulit menerima penjelasan itu. Menjadi penonton, Gajah Pradamba meletupkan kejengkelannya. Apakah Panjiwatang tidak merasa berkewajiban untuk melindungi raja dan menyelamatkan negara? Bekel Gajah Mada tersenyum. Gagak Bongol menggeram. Rakrian Panjiwatang menganggap persoalan ini sebagai persoalan keluarga yang tidak perlu dicampuri, Gajah Mada menambahkan. Orang itu sudah gila, umpat Gajah Pradamba. Menurut kalian apakah ada pertikaian keluarga itu? Pancing bekel Gajah Mada. Para Bayangkara terdiam. Mereka butuh waktu mencerna alasan Panjiwatang yang tidak mau melibatkan diri itu. Alasan itu mengada-ada. Aku curiga Panjiwatang menyembunyikan maksud tertentu, Panjang Sumprit yang semula hanya diam ikut menyampaikan pendapatnya. Pertikaian antara keluarga itu tidak ada, pengangkatan Tuanku Jayanegara sebagai putra mahkota dilakukan sendiri oleh Kertarajasa Jayawardana. Semua pihak mendukung keputusan itu. Itu sebabnya, tadi aku mengatakan Rakrian Temenggung Panjiwatang akan memainkan perannya sendiri. Lugas saja kita menebak, Panjiwatang memang berharap pertempuran itu berlangsung dan kemudian sama-sama hancur. Dengan demikian, Panjiwatang akan berdiri di atas puing-puing pertempuran itu sebagai pemenang.
Bersambung. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe dan share.